Langsung dari Gedung Rajiman Widyodiningrat, inilah podcast KPP Perusahaan Masuk Bursa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, senang sekali kami di sini berjumpa kembali dengan kawan pajak semuanya. Halo kawan pajak, apa kabar semuanya di sini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Ya. Kami ucapkan selamat datang kepada kawan pajak semuanya dan kami terima kasih telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kelas pajak kita hari ini. Ya, kami informasikan di sini juga telah bergabung Kepala Kantor Pelayanan Pajak Masuk Bursa yang kami hormati dan kami cintai, Bapak Herianto. Selamat pagi, Bapak Herianto. Selamat pagi, Bapak. Ya, belum terdengar. Halo, tes. Bisa didengar suara? Oh iya, baik Pak, telah terdengar ya. Selamat pagi Bapak Herianto. Ya, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Ya, terima kasih telah bergabung bersama kami di kelas pajak hari ini Bapak. Baik kawan pajak semuanya, sebelumnya mohon maaf untuk keperluan dokumentasi acara, kami mohon izin untuk mengambil gambar terlebih dahulu untuk tangkapan layar melalui Zoom meeting ini. Jadi kami berharap kawan pajak dapat menyalakan videonya, bukan capture-nya. Ya. Tim operator bisa mengambil gambar. Ya, baik, terima kasih kawan pajak. Akan kita awali dengan pantun. Menikmati kudapan bakso, jangan lupa dengan sambelnya. Mohon izin, perkenalkan saya Wahyu Santoso yang akan membawakan acara hari ini. Ya. Baik kawan pajak yang berbahagia, seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa pelaporan SPT tahunan sampai dengan 30 April 2024. Ya, namun kami menyadari bahwa data dari wajib pajak yang terdaftar di KPP Perusahaan Masuk Bursa ini sangat banyak ya, jadi akan memungkinkan wajib pajak untuk mengajukan permohonan perpanjangan penyampaian SPT tahunan yang biasanya akan sampai dengan 30 Juni 2024. Sehingga untuk itu kami mengundang Bapak Ibu kawan pajak semuanya, khususnya yang telah mengajukan permohonan perpanjangan ataupun yang mungkin belum sempat lapor karena banyaknya laporan keuangan yang disusun, sehingga pada hari ini kami mengadakan kembali kelas pajak pengisian dan pelaporan SPT tahunan. Baik, kami berharap nantinya dengan adanya kelas pajak ini akan dapat membantu kawan pajak semuanya dalam mengisi dan melaporkan kewajiban SPT tahunannya. Baik, adapun susunan acara kelas pajak pada hari ini, yang pertama pembukaan, kedua sambutan yang akan disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak dan juga Kepala KPP Perusahaan Masuk Bursa. Kemudian ada paparan dari narasumber dengan materi pengisian dan pelaporan SPT tahunan, dilanjutkan dengan diskusi serta tanya jawab dan diakhiri dengan pembacaan kesimpulan dan penutup. Baik, kawan pajak semuanya, agar acara dapat berjalan dengan baik, berkah, marilah kita sejenak menunjukkan hati dan berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Masih sebagai rangkaian pembukaan acara, untuk memupuk rasa cinta tanah air dan bangsa. Sebelum melanjutkan ke acara berikutnya, terlebih dahulu kita akan mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan nantinya akan dilanjutkan dengan sambutan Direktur Jenderal Pajak
Dan setelahnya kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan dari Kepala Kantor Perusahaan ini masuk perusahaan. Tim operator untuk Labi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Para wajib pajak yang kami hormati dan banggakan. Saat ini Direktorat Jenderal Pajak sedang melakukan perubahan sesuai dengan arah reformasi birokrasi aparatur sipil negara yang berfokus pada peningkatan pelayanan dan kepercayaan publik melalui kinerja instansi yang berintegritas, akuntabel, profesional, dan berorientasi pelayanan. Kemajuan pesat dunia ekonomi dan teknologi digital menginisiasi perubahan sistem perpajakan secara menyeluruh yang meliputi penyempurnaan regulasi hingga perbaikan sistem administrasi perpajakan yang diharapkan dapat meningkatkan basis perpajakan. Reformasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui pembaharuan sistem administrasi perpajakan dilaksanakan terhadap 5 pilar utama yang terdiri dari bidang organisasi, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan basis data, proses bisnis serta peraturan dan perundang-undangan. Reformasi perpajakan jilid yang ketiga dimulai tahun 2018 dan diharapkan sistem inti administrasi perpajakan diluncurkan pada tahun 2023. Untuk menjaga reformasi perpajakan berhasil guna serta menjamin pelayanan prima kepada stakeholders, dimohon dukungan dan partisipasi Bapak dan Ibu wajib pajak dengan turut menjaga marwah reformasi dengan menyampaikan kritik dan masukan positif untuk kesempurnaan reformasi perpajakan yang sedang kami jalankan. Apabila terdapat indikasi pelanggaran disiplin dan etik pegawai yang berpotensi mencederai reformasi perpajakan ini, mohon Bapak dan Ibu tidak perlu ragu untuk melaporkannya kepada kami melalui saluran pengaduan resmi Direktorat Jenderal Pajak. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pembangunan negara melalui pajak, serta mendukung reformasi perpajakan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Semoga upaya kita bersama ini memperoleh petunjuk dan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Salam reformasi. DJP kuat, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.
Baik, kawan pajak semuanya, untuk selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan sambutan dari Bapak Kepala Kantor. Pada kesempatan kali ini akan langsung disampaikan oleh Kepala Kantor Perusahaan Masuk Bursa yang kami hormati, Bapak Herianto. Kepada Bapak Herianto, kami silakan. Terima kasih Pak Bayu dan Pak Wisnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, dan Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi buat teman-teman kawan pajak yang saya cintai. Pagi hari ini akan diadakan penyuluhan yang berkaitan dengan SPT BPH Badan. Ya, mudah-mudahan bisa memberikan suatu manfaat bagi kita semua. Dan ada hal yang harus saya komunikasikan kepada kawan pajak, yaitu berkaitan dengan masalah integritas. Mohon dikasih slide-nya ke teman-teman. Di sini kami membutuhkan peranan masyarakat dalam dukungan dan peningkatan budaya integritas di lingkungan Kementerian Keuangan. Ya. Sangat besar sekali harapan kami dukungan itu dari teman-teman kami kawan pajak dan juga masyarakat Indonesia tentunya, bahwa budaya integritas di lingkungan Kementerian Keuangan ini perlu adanya suatu dukungan dari masyarakat dan peningkatan juga akan kita lakukan. Nah, di dalam hal ini mengingat pentingnya suatu penegakan integritas itu, di sini yang tertekankan adalah yang sedang marak adalah larangan pemberian gratifikasi. Nah, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan, yaitu di nomor 227 PMK 09 2021, dijelaskan bahwa pegawai atau penyelenggara negara wajib menolak gratifikasi dan wajib melaporkan penolakan atau penerimaan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atas segala bentuk pemberian yang berhubungan dengan jabatan, berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, bertentangan dengan peraturan yang berlaku, kode etik, dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan atau merupakan penerimaan yang tidak patut atau tidak wajar. Nah, ini merupakan suatu larangan yang ada di Kementerian Keuangan. Begitu juga gratifikasi ini apabila diterima ataupun ada, tentunya harus mendapatkan suatu ancaman pidana sebagai baik itu pemberi suap maupun yang menerima. Nah, tentunya di sini pasti ada suatu pelaporan. Nah, kepada kawan pajak, tentunya bantulah kami dan bantulah kita semua supaya tetap menjaga integritas sehingga dalam pemberian gratifikasi itu bisa kita hindari. Karena hal ini juga bertentangan dengan PP 94 tahun 2001, di mana kita ada PNS itu ada kewajiban untuk menolak. Jadi ada aturannya di mana PNS harus menolak dan dilarang untuk menerima. Karena tuntutan itu akan ada di KUHP atau Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 yang sudah diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, di mana pidana bagi setiap orang yang memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara adalah pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, dan atau pidana denda paling sedikit 50 juta dan paling banyak 250 juta. Sedangkan untuk pasal 12B ayat 2, pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Dan pidana denda paling sedikit adalah 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Nah, ini merupakan suatu ancaman yang harus kita maknai secara bersama, sehingga pemberian gratifikasi itu bisa saling kita tidak ada suatu respon. Jadi kami tidak dimulai dan jangan dimulai,
sehingga hal-hal tersebut jangan sampai terjadi. Gratifikasi memang sesuatu hal yang sangat simpel, mungkin bentuk suatu balas jasa atau belas kasih atau apapun juga. Tetapi apabila itu ada keterkaitan dengan kegiatan yang harus kita, tugas kita, ya tolong jangan diberikan dan jangan dimulai. Begitu juga apabila kami melakukan suatu hal yang berkonotasi atau tanda petik mengarah ke sana, ada sarana untuk pengaduan. Nah, apabila hal-hal itu dimungkinkan ada sesuatu yang tidak pas bagi si pemberi atau si calon pemberi atau penerima, sebisa mungkin kita hindarkan. Apabila ada sarana untuk pelaporan. Nah, sarana pelaporan tentunya harus memenuhi suatu beberapa kriteria di mana pelaporan itu beridentitas, pelapor disarankan anonim, ya. Informasi aduan disampaikan secara lengkap, ya. Pelaporan akan mencantumkan kontak email dan atau nomor yang dapat dihubungi supaya tidak melakukan suatu tuduhan yang tidak bertuan, serta menyimpan dan menjaga kerahasiaan username dan passwordnya akun Wise yang dengan baik. Nah, ini tentunya bisa menggunakan sarana dari Kemenq. Disarankan dengan bukti pendukung atau dokumen foto, video, link. Nah, disarankan juga di dalam pengaduan-pengaduan apabila dari pihak kawan pajak ingin mengadukan sesuatu hal yang tidak pas, janganlah diadukan melalui media massa. Karena media massa akan membawa sesuatunya tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita bersama. Dan tidak bisa memberikan suatu media massa dalam arti kata melalui media digital atau mungkin IG dan lain yang dipublish secara sembarangan karena tidak akan mencapai tujuan apa yang menjadi pembaharuan di dalam organisasi. Oleh karena itu saran kami kepada kawan pajak apabila ada hal-hal yang ingin dilaporkan, ada hal-hal yang ingin dikomunikasikan, silakan di sini ada aduan ya, yaitu bisa melalui Wise Kemenq.id, bisa kring 021134 atau WA di 081599666662 atau pengaduan ijen@kemenq.id. Nah, selain itu juga secara langsung bisa juga di Inspektorat Bidang Investigasi ya. Ini kami melakukan sosialisasi yang berkaitan dengan masa gratifikasi, dilarang untuk menerima gratifikasi dan dilarang untuk memberikan gratifikasi. Ini karena ini semuanya kebijakan yang harus kita jalankan dari DJP dan tentunya secara Kementerian Keuangan, secara organisasi general itu di bawah Kementerian Keuangan kami ada yang pengawas yaitu Ditjen ya. Nah, dalam penyampaian pelaporan dan pelanggaran, pelapor nanti akan mendapatkan nomor register pengaduan. Yang kedua, memperoleh informasi terkait tindak lanjut pelaporan. Dan yang ketiga itu mendapatkan perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dikecualikan apabila pelapor tidak menjalankan kewajiban terkait kerahasiaan. Nah, tadi seperti yang saya utarakan, pengaduan diharapkan tidak disampaikan melalui media sosial. Itu yang kita wanti-wanti kepada kawan pajak semuanya, karena itu akan menyebabkan yang sangat fatal. Kerahasiaan tidak terjamin, setelah saluran resmi pengaduan Kemenko dengan sistem pengendalian. Jadi maksudnya sudah ada sarana-sarana pengaduan itu, pos-pos kami sudah ada, baik itu di pajak sendiri juga ada, di Kemenko sendiri juga ada, seperti yang saya terangkan di atas tadi. Ya. Tidak tersedia juga mekanisme perlindungan di pelapor apabila kita menggunakan media sosial. Isu tidak terfokus dan substansi pengaduan dapat disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini yang kami tekankan kepada kawan pajak supaya hal-hal yang menjadikan suatu aduan lebih baik bisa dikomunikasikan melalui ijen sarana yang tadi disampaikan. Bisa juga langsung kami datang ke tim-tim kami yang ada di tim penyuluh ya. Kalau tidak berkenan ya melalui media sarana yang sudah disiapkan oleh ijen tadi ya. Itu aja yang menjadikan
sosialisasi kami yang berkaitan dengan pemberian gratifikasi, larangan pemberian gratifikasi, dan juga kami tidak menerima gratifikasi. Mudah-mudahan ini bisa mewujudkan tegaknya integritas di Kementerian Keuangan. Sekian dulu kawan-kawan pajak yang saya hormati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bayu, dilanjut. Terima kasih dari saya sudah. Kampung halamanku di Purwokerto. Banyak kenangan indah yang telah berlalu. Terima kasih banyak Bapak Herianto. Semoga berkah dan sehat selalu, Pak. Terima kasih. Baik, demikianlah sambutan dan paparan dari Bapak Herianto selaku Kepala Kantor Perusahaan Masuk Bursa. Dari sana dapat kita sampaikan bahwa relate dengan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Herianto, bahwa KPP PMB sangat komitmen dan mendukung penuh program zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Hal ini merupakan salah satu langkah melaksanakan reformasi birokrasi yang mempunyai peranan sangat penting dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, berkinerja tinggi, efektif dan efisien, serta pelayanan publik yang berkualitas. Baik, kawan pajak semuanya, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita pada hari ini. Telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang sudah sangat terkenal ya, dengan senyum dan keramahannya, kemarahannya. Yang tentunya juga sangat kompeten ya di bidangnya. Beliau ini juga merupakan salah satu fungsional penyuluh pajak terbaik di KPP PMB. Ya, telah hadir di tengah kita Mas Wisnu ya, silakan Mas Wisnu. Baik, terima kasih kawan pajak, selamat pagi semuanya. Pagi hari ini kita akan membahas ya Pak Bayu ya, kita sama-sama belajar lagi mengenai penyampaian SPT tahunan. Ya. Silakan Pak Bayu. Baik, sebelum Pak Wisnu memaparkan materinya, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kawan pajak terhadap materi pengisian dan pelaporan SPT tahunan, pada layar Zoom kawan pajak semuanya akan tampil 10 pertanyaan atau pertanyaan pretest. Mohon kiranya berkenan untuk diisi sesuai dengan pemahaman kawan pajak masing-masing. Dan kami memberikan waktu kurang lebih 3 menit yang dimulai dari sekarang. Ya, tim operator untuk post testnya, pretest. Ya, apabila sudah muncul, mohon dapat segera diisikan ya kawan pajak semuanya. Baik, kita memberikan waktu kurang lebih 3 menit. Ya.
Udah ya? Baik, waktu pengisian pretest kita akhiri, Bapak Ibu. Kita melangkah ke sesi utama ya, yaitu pemaparan dan materi pengisian dan pelaporan SPT PPH Badan yang akan dibawakan oleh Mas Wisnu. Baik, oh ya kawan pajak semuanya, apabila ada yang ingin bertanya sambil menyimak bahasan dari narasumber kita, dapat menuliskan pertanyaan di kolom chat, dan nanti setelah pemaparan materi, kami akan mencoba menjawabnya. Dan nantinya kami juga akan memberikan kesempatan kepada 3 orang untuk bertanya secara langsung kepada narasumber. Baik, langsung saja kepada Mas Wisnu, kami silakan. Baik, terima kasih Pak Bayu atas waktunya. Selamat pagi kawan pajak semuanya. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, Pak. Jelas. Di layar. Baik, kawan pajak semuanya. Pada kelas pajak pagi hari ini kita akan membahas mengenai penyampaian SPT tahunan. Nah, kelas pajak untuk minggu ini ya Pak Bayu ya. Kita ada 2 hari ya. Nah, 2 hari untuk sesi yang pertama hari ini kita akan membahas mengenai pelaporan SPT tahunan, dan besok tanggal 12 itu ada 2 sesi. Ya, nanti dipersiapkan sesuai dengan yang sudah kita share di Instagram KPP PMB ya. Ya. Nah, kawan pajak semuanya, pada kelas pajak pagi hari ini kita akan membahas sedikit mengenai penyampaian SPT tahunan. Jadi saya sampaikan seperti Pak Bayu sampaikan juga bahwa penyampaian SPT tahunan kan sudah habis ya. Nah, 30 April ya. Nah, kita akan membahas lagi atau menyampaikan lagi atau merefresh kembali bagi kawan pajak semua yang belum menyampaikan SPT tahunan ataupun yang sedang mengajukan perpanjangan SPT tahunan. SPT tahunan dilaporkan melalui e-form ya Bapak Ibu ya. Kemudian bagi yang mengajukan perpanjangan diberikan waktu 2 bulan setelah berakhirnya masa penyampaian SPT tahunan. Jika tahun pajaknya Januari Desember kan paling lambat tanggal 30 April atau akhir bulan keempat setelah berakhirnya Diperpanjang 2 bulan menjadi sampai dengan 30 Juni. Ya, diperpanjang 2 bulan sampai dengan 30 Juni. Jadi Bapak Ibu kawan pajak semua yang belum menyampaikan ataupun yang sedang mengajukan perpanjangan untuk menyiapkan SPT tahunannya terakhir tanggal 30 Juni 2024. Baik, berikutnya kita akan flashback kembali ya. Di bulan kemarin, di bulan Maret, KPPMB juga sudah melakukan kelas pajak untuk penyampaian SPT tahunan secara masa kemarin di akhir-akhir 2024 Maret ya. Kemudian kita akan flashback kembali, kita akan mengulang kembali, merefresh mengenai penyampaian SPT tahunan PPH Badan. Yaitu melalui pelaporan SPT tahunan melalui e-form. Ya. Keunggulan dari pelaporan melalui e-form ini yang pertama adalah tidak menggunakan database. Jadi sehingga tidak ada lagi ataupun connect database. Kemudian yang kedua, untuk solusi atas error tanggal SSP di SPT PPH Badan yang kemudian kita lapor ke ISPT ya, yang tidak bisa direkam karena melebihi tanggal 31 Desember 2020. Jadi bisa dilakukan di e-form, jadi tidak lagi repot atau error untuk pengisian tanggal SPT tahunan. Kemudian penanganan error lebih mudah karena hanya memerlukan file PDF. Jadi tidak ada file database. Kemudian yang keempat, e-form nanti ke depan akan dikembangkan fiturnya semakin baik dan semakin bagus nanti. Kemudian di depan nanti akan dikembangkan fitur pre-populated ya, Pak Boy ya, supaya nanti database wajib pajak bisa langsung di data-data yang sudah ada tinggal ditarik. Dan juga ada fitur validasi.
Lanjut. Nah, di fitur e-form SPT tahunan ini, kita menggunakan file PDF yang dapat diunduh ya. Jadi kita tinggal unduh melalui aplikasi DJP Online. Nanti ada format download file PDF. Kemudian juga permintaan token melalui email ataupun SMS OTP. Jadi nanti kawan pajak bisa langsung minta token sebagai tanda tangan digital untuk diisikan waktu submit SPT. Kemudian juga terdapat validasi pembayaran melalui NTPN ataupun juga pembayaran melalui pembeda bukuan. Jadi nanti ada validasi nomor pembeda bukuannya dan juga NTPN-nya berapa. Jadi langsung divalidasi kalau memang ada kesalahan pengisian tidak bisa dilanjutkan untuk submit. Kemudian file PDF ini e-form SPT tahunan dibuka menggunakan Adobe PDF Reader. Jadi nanti disiapkan aplikasi Adobe PDF Reader-nya. Kemudian juga ada dilengkapi juga impor data melalui CSV. Itu data-data tabular seperti daftar putih potong, penjusutan dan juga lainnya. Selain dibuka di Windows, disiapkan juga bahwa e-form SPT tahunan ini bisa dibuka di aplikasi Macintosh ya, di Apple. Kemudian lanjut. Dan kita lanjut ke tahapan pelaporan SPT tahunan. Yang pertama kita siapkan, kemudian data-datanya yang sudah kita persiapkan, kemudian kita login melalui aplikasi DJP Online. Kemudian kita install formnya, kita download. Setelah kita download, kemudian kita lakukan pengisian. Setelah data lengkap, baru kita lakukan submit. Nah, tahap yang pertama tadi, apa yang perlu kita persiapkan? Jadi kawan pajak, yang pertama yang perlu disiapkan adalah laporan keuangan berupa laporan laba rugi dan juga laporan neraca. Kemudian daftar penyusutan, nanti bisa diimpor datanya melalui file CSV, dan juga nanti bukti store angsuran PPh pasal 25 yang sudah di-store di tahun sebelumnya ya. Kemudian yang kedua, lanjut ke login di aplikasi DJP Online. Jadi nanti disiapkan ada NPWP dan juga passwordnya ya. Kemudian yang ketiga, kita cek kembali di profil ya Bapak Ibu kawan pajak semua, pastikan nomor handphone dan juga emailnya aktif. Karena nanti untuk pengiriman kode aktivasi, kode verifikasi ataupun token yang dilakukan atau kita gunakan nanti untuk submit SPT tahunan. Kemudian kita klik lapor ya. Ya, waktu klik lapor kita pilih e-form. Kemudian kita lanjut ke klik berikutnya. Itu ada arsip SPT buat SPT untuk Adobe PDF Reader. Nah, bagi Bapak Ibu kawan pajak semua yang belum ada aplikasi Adobe PDF Reader-nya, bisa di-download terlebih dahulu. Jika memang sudah ada, lanjut ke buat SPT. Nah, setelah tahap 3, kita lanjutkan dengan setelah install Adobe Reader, Adobe PDF Reader, nanti lanjutkan instalasi sampai dengan selesai. Kemudian kita lanjutkan ke buat SPT. Jadi kita klik buat SPT, kemudian kita lanjutkan dengan pilih tahun pajaknya, tahun pajak 2023. Kemudian terdapat pilihan rupiah ataupun dolar bagi kawan pajak yang menggunakan SPT $1. Kemudian terisi oleh sistem secara otomatis status SPT-nya, apakah dia normal ataupun pembetulan. Kalau yang untuk pertama lapor di tahun 2023, dia akan otomatis terisi di SPT normal. Kemudian terisi otomatis juga nomor dapat diganti, yaitu di pilihan yang kelima nih. Kemudian yang keenam ada hanya kirim token atau ada juga pilihan, maaf, yang kelima tadi terisi otomatis itu pembetulan
jika ada pembetulannya. Kalau dia normal, dia statusnya normal, SPT-nya dia akan terisi angka 0. Kalau dia pembetulan, nanti akan terisi pembetulan keberapa? Ke-1, atau kedua, atau ketiga, dan seterusnya. Kemudian yang keenam, jika menginginkan token, jika Bapak Ibu mengirim ulang token, kita sudah download PDF, kemudian kita mau kirim lagi tokennya, bisa dikirimkan hanya kirim token. Jika tidak, nanti langsung kirim permintaan semuanya. Jadi nanti akan ada token dikirim lewat email, nanti file PDF e-formnya nanti kan terdownload otomatis. Nah, ini setelah terdownload otomatis, dia akan muncul pop-up sukses, unduh formulir dan kirim token telah berhasil. Nah, kemudian setelah filenya sudah terdownload, Ibu tinggal buka, jangan langsung diklik ya, nanti diklik 2 kali, itu pasti nanti akan dapat error. Jadi nanti Bapak Ibu kawan pajak bisa klik kanan, nanti open with Adobe Acrobat Reader. Ya, jadi open with Adobe Acrobat Reader. Nanti ya, kita tunggu beberapa waktu, beberapa saat, nanti filenya akan terbuka. Kemudian ada beberapa tips untuk seputar pengisian file CSV ya, nanti untuk data import datanya. Nanti ada untuk petunjuk pengisian yang berada di bawah file unduhan, nanti ada di Digit Online. Kemudian yang kedua dari penggunaan karakter atau tanda baca pada kalimat. Misalnya ada tanda petik ganda ataupun titik koma, tanda petik 1 atau persen dan sebagainya. Terutama pada kolom keterangan nama harta di file CSV di lampiran khusus 1A, itu daftar penyusutan dan amortisasi. Biasanya banyak waktu nanti disubmit, biasanya nanti ada kesalahan. Nanti bisa dicek di daftar penyusutan atau amortisasi. Biasanya di situ ada beberapa tanda baca yang secara tidak sengaja dia terdownload ya, terimpor dari data CSV-nya. Kemudian yang ketiga, semua isian harus diisi lengkap, semua kolomnya diisi lengkap. Bila tidak terdapat data, silakan diisi dengan tanda strip. Untuk keterangan, untuk yang bersifat keterangan atau angka 0 yang bersifat angka. Dan yang keempat, ketika kita mengimport data ke e-form PDF, pastikan file CSV sudah disimpan lalu ditutup terlebih dahulu. Jadi sebelum diimpor, filenya di-save dulu, baru kita lakukan import datanya. Ini lanjut. Nah, formulir 1771 ini, formulir impor CSV-nya antara lain pada lampiran 3, yaitu ada kredit pajak dalam negeri. Kemudian lampiran khusus 1A, yaitu daftar penyusutan dan amortisasi. Dan ada lampiran khusus 7A, jadi formulir 1A ya. Kemudian lampiran khusus 7A ada kredit pajak luar negeri. Kemudian lampiran khusus 5A, daftar cabang utang perusahaan. Kemudian juga lampiran SSP pada halaman submit. Jika ada SSP lebih dari 1 misalnya. Kemudian validasi nomor SSP saat submit apabila SPT wajib pajak kurang bayar. Nah, kemudian formulir induknya di 1771 itu ada beberapa, di situ ada menu pilihan ya, ada induk, ada induk lanjutan, ada 1, 2, 3, 4. Nah, bagian yang berwarna kuning data otomatis muncul dan terkoneksi dengan lampiran SPT lainnya. Kemudian data yang berwarna merah, bagian berwarna merah, itu wajib diisi. Jika belum terisi, dia tidak akan bisa pindah ke lampiran berikutnya atau ke halaman berikutnya. Jadi pastikan sebelum kawan pajak mengisi halaman berikutnya di lampiran induk, bagian yang berwarna merah harus terisi sehingga dia akan berubah jadi kuning. Nah, baru setelah terisi semua, baru bisa lanjut ke halaman berikutnya. Kemudian yang berwarna putih diisi apabila memang terdapat datanya karena tidak terkoneksi dengan SPT yang lainnya.
Kemudian diisi halaman induk, halaman lampiran khusus secara lengkap, benar dan jelas. Kemudian apa saja sih yang harus diupload atau yang dilampirkan dalam SPT tahunan ini ya, di e-form ini? Yang pertama, setelah semua terisi dari induk sampai dengan lampiran khusus, kemudian tahap kelima yaitu submit SPT. Nah, di dalam submit SPT ini nanti di bagian lampiran itu ada beberapa kolom atau bagian yang harus kita unggah. Yang wajib dilaporkan adalah di bagian pertama yaitu laporan keuangan. Dan di laporan keuangan ini atau setiap lampiran ini ada batas maksimal ya kawan pajak semua, batas maksimal ukuran file yang harus dilampirkan. Untuk laporan keuangan maksimal adalah 20 MB. Kemudian ada daftar nominatif juga ada maksimal, yang lain adalah maksimal ukurannya 5 MB. Kemudian apabila data indeksasinya kurang bayar, maka muncul tabel isian NTPN dan akan divalidasi agar tidak terjadi kesalahan kode bayar. Jadi di dalam kolom pembayaran ini, jika SPT statusnya kurang bayar, kolom kurang bayar atau isian di lampiran ini sebelum submit, itu akan muncul ada kode MAP-nya, kemudian kode jenis store-nya, kemudian tanggal bayarnya, ada jumlah, kemudian NTPN. Nanti tinggal diisikan NTPN-nya atau ada pembayaran melalui pembayaran bukuan. Jadi nanti akan ada validasi. Setelah valid, nanti bisa dilanjutkan ke submit. Kemudian input token yang telah dikirimkan tadi via email atau SMS, formatnya harus sesuai dengan yang dikirimkan. Kemudian setelah diisikan, klik submit, tunggu hingga notifikasi submit SPT selesai. Kemudian ada beberapa, ya, nanti akan kita lanjutkan dengan beberapa hal di berikutnya ya. 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 Baik, terima kasih Mas Wisnu atas penjelasannya. Semoga kawan pajak yang mungkin baru menangani e-form ini sedikit tercerahkan ya. Namun kami juga menyadari bahwa e-form ini masih terdapat beberapa kendala dalam proses pengisiannya, sehingga kami di sesi kedua ini saya akan mencoba untuk merangkum kembali, review kembali pertanyaan-pertanyaan dari wajib pajak yang telah kami terima yang sebelum-sebelumnya mengenai error ini, Pak Wisnu, Ya. Sehingga nanti dapat dijadikan patokan apabila kawan pajak mendapati problem yang sama ketika mengisi SPT-nya. Terkait tadi yang telah dijelaskan oleh Bapak Wisnu, saya rasa kawan pajak yang sudah familiar untuk pengisian SPT secara teknis mungkin sudah bisa ya, banyak yang bisa ya. Namun karena e-form ini masih sama dengan tahun yang sebelumnya, tahun pajak 2022 juga menggunakan e-form yang sama ya Bapak Ibu semuanya. Sehingga saya kira untuk yang sesi kedua ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai penanganan errornya. Baik, langsung saja mungkin tim operator bisa dibantu slide errornya. Ya, saya akan menanyakan nanti dan Mas Wisnu selaku narasumber akan mencoba menjelaskan ya untuk apabila terjadi kendala teknis ketika pengisian e-form SPT tahunan. Baik. Ya. Jadi ada beberapa hal ya Pak Padi ya, dari tahun-tahun sebelumnya. Ya. Ada beberapa masalah yang dirangkum ya di jadi satu ya, yang sering dialami wajib pajak. Baik, ini Mas Wisnu ada setelah muncul di layar. Nah, ini ada proses error yang satu, penanganan error yang pertama ini apabila muncul notifikasi seperti ini yang di layar ini Pak Wisnu, ini kemungkinan seperti apa penanganannya? Ini kalau kita lihat yang bermasalah ada di Adobe Reader-nya ya Pak Wisnu. Ya, nanti Bapak Ibu kan pajak nanti download Adobe Reader yang terbaru ya, saya versi terbaru ya. Ya, Adobe Reader DC ya. Reader DC. Ya, Reader DC nanti disesuaikan juga dengan perangkatnya kita. Ada yang versi 32 byte, ada yang 64 byte. Rata-rata sekarang udah 64 byte ya Pak? Iya, 64 bit ya. Ya.
Jadi apabila muncul notifikasi seperti ini, penyebabnya ya ini tadi ya Pak Wisnu, tidak bisa membuka file PDF-nya. Solusinya install Adobe Reader DC. Belum kompatibel ya. Ya, selanjutnya apabila muncul notifikasi yang seperti itu yang tertera di layar, nah ini tidak mengganti nama file ya Pak Wisnu. Ya, tapi telah dijelaskan ya tidak boleh mengganti nama cara membukanya tadi ya. Ya, atau menggunakan Adobe Reader yang tidak kompatibel, kemudian mengganti nama file asli form PDF-nya. Dia bagian internet ya. Jadi solusinya gunakan Adobe Reader yang sesuai, kompatibel, kemudian unduh ulang file Si formnya di di form PDF-nya. Ya. Apabila tidak membuka, tidak dapat membuka file PDF tersebut. Baik, selanjutnya. Nah ini juga, ini biasanya ini kan update ya Pak Wisnu dari kantor pusat untuk terkait template mungkin di dalamnya, sehingga kadang-kala kita wajib pajak masih menggunakan form yang lama atau mungkin bulan yang sebelumnya gitu. Sehingga apabila seperti itu kita sarankan hari ini kita bikin SPT, hari ini kita download di form yang terbaru ya Pak Wisnu. Jadi kemarin juga ada beberapa di awal-awal tahun ya. Ternyata di Januari udah download tapi belum diisi. Betul. Dia baru lapor di bulan Februari atau di bulan Maret. Ternyata sudah ada update kan? Ya. Secara teknis kami di unit KPP juga kurang memahami ya update-nya di bagian mana. Namun ya seperti itu kawan pajak dapat kami sampaikan apabila ingin mengunduh file SPT Adobe Reader ini yang dari e-form, maka yang terbaru yang saat ini kita bikin ya saat ini kita downloadnya ya Pak. Iya. Jadi akan muncul pesan seperti ini ya, Anda menggunakan versi lama, silakan unduh dengan versi yang terbaru. Baik, selanjutnya. Nah ini apabila file e-formnya rusak ini Pak Wisnu, korup gitu ya. Jadi angkanya ini nggak sinkron seperti itu. Nah, bisa terjadi seperti itu di wajib pajak kita ya. Nah ini solusinya dengan mengunduh ulang e-form. Jadi kita mengisi kembali karena disinyalir seperti itu Pak Wisnu bahwa ini e-form kita yang korup ya Pak ya, sehingga nilai isian di situ tidak sesuai. Nah kadang terjadi seperti itu kawan pajak. Apabila mengalami hal yang sama nanti bisa solusinya dengan mengunduh ulang file e-form PDF-nya. Baik, selanjutnya. Nah ini juga seperti yang telah dijelaskan Pak Wisnu di awal bahwa terdapat kolom isian yang belum terisi yang berwarna merah muda seperti itu, sehingga menyebabkan kita tidak bisa melangkah ke halaman berikutnya ataupun ke kolom-kolom berikutnya seperti itu. Jadi solusinya kita harus benar-benar mereview kembali, jangan sampai ada isian yang belum kita isi. Tadi apabila ada kolom yang bersifat angka kita isikan dengan 0 dan bersifat keterangan kita strip apabila kita tidak dapat melangkah ke halaman berikutnya. Seperti itu ya Pak Wisnu ya. Ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini di lampiran 5 ya, masih dapat bagian yang berwarna merah yang belum diisi. Ya, ini juga mungkin sama dengan penjelasan kita tadi ya Pak Wisnu, bahwa ini hanya masalah kolom yang tidak terisi dengan sempurna sehingga kolomnya ini masih berwarna merah muda ya. Solusinya ya kita harus isi sedemikian rupa sehingga kolom berwarna merah ini berubah menjadi putih ya, sehingga bisa melangkah ke kolom selanjutnya. Ini kemudian juga terdapat dari wajib pajak kita terdapat error di bagian kolom penyusutan nih, bentuknya seperti acak-acakan seperti itu ya, bertumpuk begitu Pak Wisnu. Nah ini solusinya Pak Wisnu. Jadi kalau untuk ini di lampiran penyusutan ya, saat impor hasil bertumpuk. Jadi coba kalau di beberapa hal yang sudah disampaikan ada solusi. Yang pertama, coba diklik tambah 1 baris kosong lalu klik hapus. Ya, apabila tidak terjadi perubahan maka datanya harus dihapus dulu nih. Lalu cek kembali file import CSV-nya. Pada kolom yang bersifat nominal ya, ada angkanya. Kemudian pastikan tidak ada angka desimal, jadi tidak ada angka di belakang koma ya.
Ya, betul sekali Pak Wisnu. Jadi kawan pajak sekalian bahwa memang dari case yang terjadi seperti ini, beberapa wajib pajak yang mengalami kendala seperti itu memang seringkali terdapat angka desimal ya di situ sehingga menyebabkan tampilan daripada penyusutan ini akan menjadi tidak beraturan atau bertumpuk seperti itu. Jadi tadi telah dijelaskan solusinya. Kemudian selanjutnya terdapat notifikasi gagal kirim SPT nih, data SPT tidak valid nih. Mungkin ada penyebabnya. Di situ ada beberapa penyebab ya Pak Wisnu. Apabila muncul notifikasi gagal kirim SPT, maka penyebabnya bisa jadi salah satunya pengisian data melalui impor itu terdapat karakter yang tadi itu. Nah, kemudian juga ada kesalahan pengisian format impor, format tanggal di situ. Nah, jadi ada di dalam format impor itu ada format tanggalnya, nah, yang tidak sesuai ya. Betul, harus disesuaikan. Kemudian juga pengisian KLU. KLU-nya nih biasanya pengisian KLU-nya belum sesuai dengan data yang ada di KPP ya. Itu Pak Wisnu, sehingga kita bisa minta bantuan tim Helpdesk untuk meng-cross-check KLU yang sesuai dengan sistem di kami seperti itu. Baik, selanjutnya. Nah, apabila kawan pajak mendapati notifikasi yang SPT gagal. seperti itu, SPT gagal, nah ini ketika submit ya Pak Wisnu ya. Ya. Ini ketika proses submit atau pada saat mau melaporkan SPT, ternyata gagal nih. Nah, ada juga beberapa kemungkinan penyebabnya. Di sini ada kesalahan server, artinya sedang terjadi maintenance biasanya ya. Kalau kita udah submit, sudah lengkap mengisinya, tinggal submit, ternyata nggak bisa. Nah, ini bisa terjadi sedang koneksi DJP yang sedang gangguan atau dalam pemeliharaan. Juga terkadang kita ketika mengcopy paste kode verifikasi gitu ya Pak Wisnu. Nah, itu ketika yang masuk di email kita copy paste ada spasinya Di belakang biasanya. betul, sehingga Ikut ya. sistem membacanya itu adalah spasi, nah, sehingga akan error. Jadi kami sarankan untuk diketik aja ya Pak Wisnu kalau terjadi hal yang seperti ini. Atau diulang ya. Ya. Ya, selanjutnya, nah ini juga ini yang tadi ya, gagal kirim SPT, tidak valid. Nah, ini yang seperti kami sampaikan tadi, KLU-nya bisa diupdate kembali. Nah, kemudian juga ada yang disebabkan oleh form induk SPT bagian B nomor 4 harus memilih tarif meskipun SPT-nya nihil. Itu. Dan yang ketiga, cek setiap pengisian SPT ya. Tadi biasanya ada desimal dan ada bagian-bagian yang belum terisi di dalam kolomnya. Baik, selanjutnya. Nah, ini juga yang cukup banyak dipertanyakan bahwa terdapat kendala pada impor daftar penyusutan ya. Karena besar ya datanya ya, betul, sampai ribuan ya. Betul, karena memang data di wajib pajak KPP TNB ini banyak sekali, sehingga pada saat impor data ini gagal gitu ya. Nah, solusinya bisa dipecah ya Pak Wisnu ya? Ya, dipecah dulu, nanti dan pastikan bahwa komputernya memang kompatibel ya untuk upload data-data yang besar ya. Ya, iya. Selain karena memang dari sisi aplikasi formnya ini yang memang belum butuh disempurnakan kembali gitu ya, kami juga berharap untuk PC-nya dapat disesuaikan juga ya kawan pajak, karena memang untuk proses input data yang banyak ini kita mengalami juga lama gitu ya Pak Wisnu ya, sehingga diperlukan perangkat komputer yang memang RAM-nya mencukupi seperti itu. Dan jangan lupa ketika membagi file untuk impor tadi, untuk impor penyusutan, untuk penomorannya Pak Wisnu itu diperhatikan juga jangan dari angka 1 lagi. Misal dipecah 1 sampai 10.000. Nah, nanti file yang kedua penomorannya 10.001 sampai berikutnya, begitu ya. Ya, karena untuk biar jangan bertumpuk. Kemudian permasalahan selanjutnya gagal download reform. Nah, ini di awal kita sudah terangkan dari Bapak Wisnu juga tadi bahwa
gunakan Adobe Reader DC versi 32 byte. Nah, ini hanya saran ya, tapi sekarang sepertinya udah diupdate kantor pusat ya Pak Wisnu ya. Sekarang udah bisa baik yang 32 byte maupun 4 byte disesuaikan dengan tipe daripada komputer kita masing-masing. Baik, selanjutnya. Ini juga ada salah satu wajib pajak menanyakan lampiran khusus 6A terisi angka penghasilan atau komersial dalam negeri, padahal WP bukan BPT dan sudah menghapus isian di kontak. Nah, jadi solusinya untuk lampiran khusus 6A ini pada fil isian pengisiannya atau komersial terisi mengikuti isian lampiran 1771 lampiran 1, dan bila wajib pajak seharusnya tidak mengisi pada lampiran 6A, maka saat ini pastikan pada fil isian angka 6 PPh pasal 26 ayat 4 tidak mengisi isian atau tidak memilih opsi A atau B. Nah, mungkin ini bagi wajib pajak yang membutuhkan informasi ini nanti bisa dibaca lebih lanjut, disesuaikan dengan kolom-kolom isiannya ya Pak Wisnu ya. Ya. Baik, selanjutnya permasalahan untuk cabang di luar negeri untuk PPP 0 tidak bisa masuk e-form. Ya, untuk saat ini NPWP 0 atau luar negeri di e-form harus diisi dengan NPWP cabang. Ya. Selanjutnya untuk WP Bank, jumlah cabang pembantu tidak bisa diisi 0. Padahal mungkin wajib pajak banknya tidak punya cabang ya. Cabangnya cuma satu. Iya, namun saat ini solusi saat ini isian cabang pembantu tersebut ya kita isikan satu ya, walaupun tidak ada di realnya. Nah, karena ini masalah di sistem e-formnya. Kemudian yang selanjutnya sisa buku untuk aktiva yang nilai sisanya sudah habis pada saat diisi 0 tidak bisa. Ya, dengan itu solusinya bisa menggunakan fitur import. Jadi ketika kita key in memang tidak bisa diisi angka 0, tapi akan bisa diisi apabila menggunakan metode import data file CSV ya. Baik, permasalahan selanjutnya impor data penyusutan fiskal ke e-form. Tampilannya berantakan, ini yang tadi yang sudah kita bahas juga. Pastikan untuk nilai sisa buku dan penyusunan fiskal tidak terdapat nilai dengan koma atau terdapat desimal ya. Sistem. Baik, mungkin itu yang dapat kami review kawan pajak semuanya terkait permasalahan yang di form. Bagi kawan pajak yang saat ini masih belum lapor dan mungkin mengajukan permohonan perpanjangan waktu pelaporan SPT, mungkin tadi dapat dijadikan referensi apabila terdapat kendala ya. Kami harapkan tidak ada kendala nanti dalam prosesnya. Nah, baik, apabila nanti kawan pajak menemui kendala yang belum ada solusinya di situ tadi, dapat menghubungi kami ya melalui helpdesk ya. Nanti kita carikan referensi atau ada Q&A ya. Ada beberapa kendala Ya, atau kita carikan solusi untuk penanganannya ya. ya, dan kalaupun nanti belum terdapat solusi dari beberapa referensi, nanti kami akan berusaha membantu semaksimal mungkin dengan mengeskalasi tentunya ke kantor pusat seperti itu. Ya. Baik, kawan pajak semuanya, mungkin bahasan terkait pengisian dan pelaporan SPT tahunan sampai di sini. Dan untuk sesi berikutnya yaitu sesi diskusi dan tanya jawab ya. Jadi di sini kita akan berusaha menjawab pertanyaan yang sudah masuk dan kita akan memberikan kesempatan kepada kawan pajak yang ingin bertanya kepada narasumber secara langsung. Kita akan jawab dulu yang dari chat. Kalau bisa beberapa. Ini ada pertanyaan pertama dari Ibu Ayu Rahmawati ya. Menanyakan, namun ini sepertinya terkait NPWP report ini besok ya. Besok. Mohon maaf ini Bu Ayu Rahmawati, besok hari terdapat kita akan mengadakan edukasi terkait report 21 ya. Mungkin ini mohon maaf kita lewati, akan kita sampaikan kepada admin besok, narasumber besok, biar nanti bisa ditanyakan kembali ya di sesi berikutnya.
Ya, mungkin ini kita dari Bapak Yudi Prayudi. Selamat pagi, apakah bisa dicontohkan cara input lampiran khusus 2A? Tahun kemarin rugi, sedangkan tahun ini untung, tetapi masih ada kerugian di tahun ini. Saya mencoba input kompensasi, tetapi hasil induknya tidak bisa menjadi minus atau menjadi nol. Tidak bisa menjadi minus. Nah, ini seperti apa Pak Wisnu ini? Kalau Biasanya, ya dalam lembaran 2A kan kita input untuk kompensasi jika ada memang netonya rugi ya. ya, Kalau dia netonya dia positif, ada keuntungan, Ya. berarti maksimal yang dikompensasi adalah sebesar neto. Ya kan? Misalnya netonya ada 100, dan neto 100, kita masih ada kompensasi kerugian di tahun sebelumnya. Ya. Masih ada 300 misalnya. Berarti yang bisa kita kompensasi adalah sebesar penghasilan netonya 100 ya. Ya. Bisa kompensasi maksimal adalah 100. Berarti masih ada kompensasi yang bisa kita perhitungkan di tahun berikutnya adalah sebesar 200. ya. Mungkin ini lebih yang Pak Yudi tanyakan, ini di kolom induknya mungkin tampilannya seperti itu ya. Iya. Tampilannya tidak bisa menjadi minus atau lebih gitu ya. Betul Pak. Jadi memang karena posisinya masih ada terdapat kompensasi untuk di e-form ini, memang untuk di induknya akan tertampil seperti itu Pak. Namun untuk kompensasi tahun pajak berikutnya karena masih ada kelebihan kompensasi itu masih bisa dilakukan Pak. Jadi memang penjagaannya adalah di kolom kompensasi tadi Pak, bukan yang di induknya, tapi di kolom khusus 2A. Lampiran khusus 2A. Betul. Jadi memang tampilan di induk untuk yang saat ini e-form itu tidak menjadi minus, tidak muncul di depan induknya seperti itu Pak. Tapi tidak ada masalah karena memang sepanjang ada penjagaan juga dari Bapak Yudi, nanti untuk tahun berikutnya akan bisa dikompensasi kembali ya atas kerugian fiskal tersebut Pak. Nanti untuk lebih jelasnya Pak Yudi bisa menghubungi kami di nomor helpdesk seperti biasa Pak. Baik, selanjutnya Untuk materi nanti kita share ya di link PMB nanti ya. ini datang dari Bapak Rangga dari PT Indorama terkait e-form dolar ini Pak Wisnu. Saya mau bertanya, import kredit pada PPh pasal 22 impor store sendiri. Ini PPh pasal 22 impor store sendiri di lampiran 3. Di mana pada saat impor terjadi pembulatan atas nilai USD yang kami impor. Ini berakibat pada terjadi selisih antara rupiah yang sudah kami bayarkan dengan konversi nilai dolar, pembulatan ke dalam rupiah. Mohon solusi. Gimana ini Pak Wisnu? Kalau di SPT dolar memang kurs yang berlaku saat itu ya. Ya. Jadi memang pasti kalau dibulatkan, kalau dipajakan dibulatkan Ya. ke bawah kan. Ya pasti ada selisih gitu. Ya, sehingga solusinya tentunya kita sesuai dengan administrasi pajak kita akan bulatkan gitu ya Pak. Dibulatkan ke bawah sehingga nanti menghasilkan tidak bilangan pecahan seperti itu Pak. Baik, untuk selanjutnya Daftar komisaris di lampiran 5 nih Bapak Yudi. dari Andra ya. Andra, selamat pagi. Mengenai e-form badan lampiran 5 bagian B daftar susunan pengurus dan komisaris. Setelah diinput mulai dari nomor 1 dan seterusnya, lalu disimpan, belum dikirim. Esok harinya dibuka e-formnya lampiran 5 bagian B nomor 1 menjadi hilang. Tapi untuk nomor 2 dan seterusnya masih ada. Kami input nomor 1 tapi tidak bisa dan tetap dimulai dari nomor 2. Pernah mengalami Pak Baik? Ini case yang Karena saya pernah juga input itu 1, 2, sebenarnya nggak ada masalah gitu ya. Input 1 ada 2, artinya daftar komisaris atau pengurus ada 1 siapa, 2 siapa, 3 siapa. Kalau di case ini kan Pak Tandra udah simpan nih, udah ngisi 1, 2, 3, tapi setelah disimpan besok mau dikirim, katanya kok jadi nomor 1-nya, iya nomor 1 tidak ada. Nah, ini kita belum pernah mengalami nih kita. Iya.
Baik, untuk Pak Chandra pertanyaan akan kami tampung dan akan kita pertanyakan kembali ya. Nanti bisa di follow up melalui chat HBS kami, Pak. Mohon maaf karena kami juga di sini user ya, Pak ya, di KPP, sehingga apabila ada problem yang kita Biasanya sih di-input ulang ya. Ya. Mau nggak mau kita harus input, kita hapus semua dulu, kita input ulang dari nomor 1, 2, 3, simpan, baru kita langsung submit. Ya, mungkin jangan ada jeda untuk itu gitu ya, Pak ya. Tapi ada beberapa case yang memang nggak ada masalah sih, gitu kan. ya, Kita input nomor 1, 2, 3, simpan, besok masih ada tuh 1, 2, 3. Ada beberapa case tertentu kali ya. Kita juga apa namanya tidak jarang ya menerima apa permasalahan seperti ini ya. Jadi ada yang reply, terima kasih dari Bu Dedes, Bu Dedes Helistian. Nah, ini beliau hapus semua baru diulang ya. Baik, itu mungkin beberapa pertanyaan yang datang dari chat. Untuk Bapak Ibu kawan pajak yang ingin menanyakan secara langsung kepada narasumber kita hari ini, Bapak Wisnu, dapat mengajukan secara langsung ya. Silakan untuk kita untuk 3 pertanyaan. Halo, selamat siang Pak Wisnu. Selamat siang Pak Sutrisno ya? Iya betul Pak. Iya, silakan Pak Sutrisno dari BNI Kustodian. Dari BNI Kustodian Pak, mohon maaf. Ini dari sosialisasi yang pertama dulu. Saya sempat bertanya juga Pak, kalau nggak salah yang tadi disebutkan di bulan Maret. Ini perihal pengisian data di e-form ya Pak ya. Nah, terus terang di BNI Custody ini melaporkan pajak terkait reksadana Pak. Nah, kendala kami di lapangan, baik dari sistem pelaporan ISPT yang pertama dulu, kemudian yang e-form ini, kita ada satu kendala Pak. Semisal pengisian angka minus ya Pak yang kami tanyakan ya Pak. Pengisian angka minus pada lampiran 1 peredaran usaha Pak. Di lapangan kan reksadana ini nggak selamanya untung gitu ya Pak. Kalau untung otomatis angkanya yang kita isikan kan plus gitu Pak ya. Tapi kendala yang kita ketemui sampai e-form ini, kalau reksadana itu rugi. Intinya rugi di pendapatan ya Pak. Karena pendapatannya itu kan macam-macam. Ada yang pendapatan untung misalnya dapat bunga obligasi, dapat dividen dan segala macam, itu pasti angkanya kan plus Pak. Kita isikan pasti plus, bisa di e-form. Nah kendalanya reksadana ini kan ada pendapatan lain berupa realize unrealized gain Pak. Nah itu diakui sebagai pendapatan. Itu di kolom pendapatan nanti kalau angka realize unrealized itu minus dan lebih besar kalau diakumulasikan dengan pendapatan lain ya kan kesimpulannya hasilnya rugi Pak ya. Nah ini kendala yang saya tanyakan pada saat pengisian di kolom peredaran usaha itu, jika kita isikan dengan angka minus itu nggak bisa Pak di e-form. Kalau nggak bisa berarti kan kita mentok mengerjakan SPT-nya gitu loh. Nah caranya ternyata bukan kita akalin ya Pak ya. Dari dulu. Jadi ternyata kita isikan di kolom yang lain supaya hasil akhirnya sama gitu loh. Nah sementara ini kita isikan di kolom biaya di luar usaha Pak. Itu kan konteksnya kolomnya kan minus Pak ya. Jika tadi kesimpulan hasil pendapatan minus, kita isikan di situ gitu loh. Nah itu kalau kita lihat dari hasil SPT, hasil akhirnya sesuai dengan laporan keuangan gitu hasilnya gitu Pak. Nah pertanyaan saya, ini kan jadi pertanyaan takutnya di kemudian hari apa yang kita lakukan itu salah ya, meskipun hasil akhirnya sama gitu. Apakah hal ini dibenarkan Pak? Itu sempat saya tanyakan di bulan Maret di sosialisasi pertama dulu. Dan sekarang ternyata setelah pengisian SPT yang terakhir badan itu tetap sama Pak. Jadi kalau minus nggak bisa kita isikan di kolom lembaran usaha. Kita akalinya tadi
di biaya di luar usaha. Itu pun pengisiannya kalau di e-form itu harus melalui lampiran 2 kalau nggak salah. Baru ngelink ke lampiran 1. Itu Pak, mohon maaf pertanyaannya. Itu aja Pak, mungkin mohon dijawab Pak, karena yang waktu itu jadi PR dan sampai saat ini belum dibayar Pak gitu. Belum dijawab, maaf. Ini khusus reksadana Pak ya, karena tidak selamanya WP itu untung gitu loh. Asumsinya kan kalau di lembaran usaha itu keuntungannya saja. Karena kalau reksadana itu kadang rugi. Mungkin nilai punya saham katakanlah dapat di awalnya berapa, tapi di harga pasar pada saat pelaporan pendapatan nilainya turun kan gitu. Kan unrealized-nya jadi rugi. Mungkin itu pertanyaan saya Pak. Mohon maaf terlalu panjang. Terima kasih. Gimana Pak Wisnu? Ya, baik Pak Sutrisno, mohon izin untuk menjawab ya Pak. Ya mohon maaf Pak, sebelumnya ini juga mungkin pertanyaan ini bersifat teknis, sehingga kami juga menjawab pertanyaan ini juga dengan mungkin juga dengan pendapat saya Pak ya. Dikarenakan e-form ini kan defaultnya adalah peredaran usaha Pak, di mana di dalam pengisian itu rugi itu terjadi karena pendapatan yang dikurangi dengan biaya-biaya sehingga jadi minus seperti itu Pak. Nah, jadi ini masalah pemahaman ya Pak, yang mohon maaf. Jadi menurut kami Pak, yaitu diawali dengan rugi itu jelas tidak bisa gitu, karena memang default di sistem kami itu Positif ya peredarannya. Peredaran. Nah, kita dapat menyimpulkan suatu perusahaan itu mengalami rugi ya karena memang mungkin hanya ada kolom biaya. 0 tidak masalah untuk menurut kami ya di kolom peredaran usaha, tapi kalau minus itu yang tidak diakomodir oleh sistem Pak. Karena ya hemat kami bahwa tadi kerugian terjadi karena ada biaya duluan, belum ada penjualan, oke, jadi 0 peredaran usaha, sehingga dikurangi biaya jadi minus seperti itu Pak. Jadi berapapun nilai yang ada di paling atas peredaran usaha itu, asalkan tidak minus, insya Allah diakomodir Pak. Nah ini karena tadi Bapak tadi kalau saya tidak salah tangkap ngisinya minus gitu Pak ya, langsung minus, sehingga di sistem akan nggak bisa gitu Pak. Nah memang ya jadi pemahaman kami seperti itu Pak, bahwa angka minus ini dari mana gitu untuk peredaran usahanya. Kalau memang belum ada penjualan atau belum ada kegiatan itu mungkin seperti kayak perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan itu mereka kan biasa modal dulu Pak, biaya dulu, belum ada penjualan nih dari proses perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan. Biasanya kami menemui yaitu Pak, di kolom peredaran usaha akan 0 dulu karena memang belum ada penjualan hasil daripada usahanya, sehingga nanti akan dikurangi biaya. Nah, saya kira prinsip defaultnya seperti itu untuk perusahaan apapun ya, maupun itu juga dari perusahaan Bapak juga mungkin kalau memang rugi itu tentunya unsur dasarnya itu tadi Pak, bahwa ada peredaran usaha bisa diisi 0, kemudian dikurangi biaya sehingga akan jadi minus. Nah, mungkin seperti itu Pak pendapat kami Pak. Mungkin nanti apabila Bapak belum menemukan jawaban dari kami bisa dikonsultasikan nanti lebih lanjut di kantor pajak Pak ya. Bisa di Oke Pak. Baik Pak, perlu mohon maaf saya potong Pak. Ya terkait tadi sebenarnya kalau pengisian peredaran usaha kalau dari laporan keuangan itu kan memang ada format pendapatan Pak. Nah di situ saya bilang tadi di pendapatan itu ada yang nilainya plus, kemudian juga ada yang unrealized gain misalnya. Itu nilainya minus. Kalau kita jadikan di total gitu, hasilnya misalnya lebih besar yang unrealized, itu pendapatannya jadi minus Pak. Makanya harusnya kan logikanya di peredaran usaha itu memang kesimpulannya minus Pak gitu. Maka saya isikan kalau di minus di peredaran usaha itu memang nggak bisa gitu. Cuma pertanyaan saya kalau memang itu tidak bisa, ya apa yang saya lakukan itu pertanyaan saya apakah salah Pak gitu. Karena hasil akhirnya benar gitu. Jadi kita bagi dua, misalnya tadi pendapatan yang plus kita masukin peredaran usaha, misalnya ada 2, kupon obligasi, terus dividen. Kemudian unrealized-nya kita anggap sebagai biaya di luar usaha. Nah pertanyaan saya, salah tidak kita dengan mengisikan itu? Jadi pendapatan yang rugi tadi, yang unrealized tadi, kita masukkan kita anggap sebagai biaya di luar usaha gitu loh. Hasil akhirnya nanti pajak terutangnya berapa, nilai brutonya berapa, itu persis dengan apa yang diminta di laporan keuangan Pak. Jadi sama gitu loh istilahnya. Pertanyaan saya itu Pak, apakah apa yang saya lakukan sementara ini menyalahi aturan atau gimana? Karena takutnya di kemudian hari kok kamu bisa dimasukkan ke biaya
di luar usaha itu maksudnya apa ya kan gitu pertanyaannya kan gitu Pak. Itu aja sih Pak. Jadi intinya di komponen pendapatan memang itu ada yang nilainya plus, ada yang nilainya minus. Kalau kita satukan hasil akhirnya adalah merugi gitu loh perusahaannya itu Pak dari unrealized-nya itu. Nah itu lagi Pak, penegasan saya apakah apa yang kita lakukan selama ini takutnya menyalahi dari sisi pengisian SPT-nya gitu Pak. Terima kasih Pak, mohon maaf. Silakan Pak Wisnu. Baik, kalau untuk menyalahi atau enggak kita belum bisa memastikan ya Pak ya. Nanti kita untuk saat ini ya kita coba nanti kita carikan pastiannya atau solusinya gitu Pak ya. Nanti bisa chat ke kami Pak. Nanti sambil kita juga cari apa namanya, apakah dengan memasukkan ke biaya di luar usaha, meskipun hasilnya sama ya Pak. Hasilnya akhir sama Pak Wisnu. Hasil akhirnya sama sesuai dengan tuntutan di LK mestinya. Kalau kita kan based on-nya adalah laporan keuangan Pak, karena di audit independen kan. Kita nggak boleh lepas dari angka itu hasil perhitungan pajaknya gitu. Begitu Pak Wisnu. Nah, baik nanti saya note dulu Pak dari pertanyaan Bapak. Nanti coba kita carikan apa namanya, apakah pasti boleh di situ di biaya di luar usaha atau dimasukkan ke lainnya gitu ya Pak ya, atau di tempat lain, atau memang bisa nggak ini mengakomodir di e-form ini untuk ini isi minus gitu Pak ya. Iya. Itu baik Pak Pak Wisnu. Pak Trisno ya. Nanti coba cek Baik kembali. Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Wisnu. Ya, terima kasih Pak Trisno. Baik, untuk selanjutnya ini ada dari Bapak Sutrisno dari kelihatannya. Baik, Bapak Ibu pajak selanjutnya, apakah masih ada yang bertanya secara langsung kepada narasumbernya? Belum ada. Baik, Bapak Ibu semuanya, apabila belum ada yang bertanya secara langsung, Nanti bisa lanjut ke chat ya, ya. ke chat helpdesk kami jika ada kawan pajak ada pertanyaan ya yang masih belum tercatat gitu ya. Mungkin masih ada pertanyaan yang belum kami jawab di sini dan juga mungkin masih ada dari kawan pajak yang ingin bertanya yang terlewat mengikuti acara ini. Mungkin jangan khawatir ya kawan pajak, karena setelah kelas pajak ini berakhir, materi dan FAQ akan kami bagikan di link PMB. Dan setiap pertanyaan akan kita record dan akan kita jawab dan kita masukkan ke dalam FAQ tadi. Ya. Baik. Apabila kawan pajak tidak ada yang bertanya, maka kita lanjut ke sesi berikutnya. Jadi untuk mengetahui sejauh mana pemaparan dipahami dengan baik oleh kawan pajak, maka kami akan memberikan pertanyaan kembali atau post test, di mana kami akan sajikan dengan cara kritis, Bapak Ibu kawan pajak, dan kami tentunya akan menyediakan souvenir yang menarik ya untuk 3 orang peringkat teratas krisis ini. Mohon berkenan untuk kawan pajak semuanya menyiapkan gadget atau gawai atau mungkin juga komputernya. Nanti kita akan membuka browser dan mencari di quizzes untuk join quiz ya. Ya, untuk tim operator mohon dibantu untuk quizesnya. Dan kita akan memulai quizesnya nanti setelah kawan pajak bergabung ya. Ya, mohon ketiganya untuk Bapak Ibu kawan pajak untuk mengikuti quiz ini ya. Ya, sudah ada yang bergabung. Ya, kita tunggu dari kawan pajak lainnya untuk bergabung.
Jadi setiap cara kelas pajak kita mungkin akan mengadakan proses ini memahami sejauh mana untuk mengetahui sejauh mana pemaparan yang akan kami berikan ini dapat diterima dengan baik oleh kawan pajak semuanya. Baik, sudah ada 39 partisipan dan terus bertambah, masih kita tunggu sebelum kita memulai kuisis ini. Pertanyaan ini dari kuisis ini juga ya, Ya, sama dengan tadi. Lebih sama ya. dari garis bocoran dan kecepatan. Ya, nanti yang paling cepat nanti tidak teratas akan mendapatkan souvenir. Bisa dibuat kami, nanti akan kirim foto yang dikirim. Baik, dan sudah ada 22 partisipan, baik untuk bisa mulai aja ya, Pak. Baik, bisa akan segera kita mulai. Silakan operator untuk mulai kuisnya.
Baik, jadi kawan pajak semuanya telah kita mendapatkan 3 pemenang teratas ya untuk bisnis hari ini. Ada Pak Lutfin ya atau Ibu Lutfin ya, dari Klipan. Kemudian ada Ibu Dewi ya. Ya. Dan kemudian juga ada Ibu Herlina. Ya. Tadi ketiga pemenang bisa langsung kasih datanya di chat ya. Ya, baik. Untuk para pemenangnya, untuk 3 teratas tadi yang kami sebutkan dapat menuliskan nama dan alamat perusahaan ya, Bapak Ibu. Nanti bisa menghubungin juga ke helpdesk KPPPMB untuk datanya ya, sehingga kami bisa mengirimkan souvenirnya gitu. Ya. Baik, tidak terasa seluruh rangkaian acara telah kita lewati. Sebelum menutup kelas pajak ini, mohon izin untuk menyampaikan resum atas materi yang telah disampaikan tadi. Jadi pelaporan SPT tahunan badan tahun 2023 masih menggunakan e-form PDF via DJP online. Kemudian pada e-form SPT tahunan badan terdapat validasi NTPN yang dilakukan atas pembayaran PPh pasal 29. Tarif PPh badan yang berlaku untuk tahun pajak 2023 sebesar 22%. Dan wajib pajak dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu pelaporan SPT tahunan hingga 30 Juni 2024. Jadi untuk kawan pajak jangan lupa sampaikan SPT tahunan sebelum 30 Juni 2024. Dan sebagai tambahan informasi untuk kawan pajak semua bahwa KPPPMB esok hari akan mengadakan edukasi atau kelas pajak dengan tema CTAS, Core Tax Administration System, dan update terbaru e-Bupot PPh pasal 21. Nah, untuk kawan pajak yang ingin bergabung, silakan melakukan registrasi kembali di link PMB yang sama. Ya, mungkin demikian kelas pajak untuk hari ini, dan kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Dan terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada kawan pajak yang berkenan hadir untuk hari ini. Sampailah kita di penghujung acara. Dari Wakanda turun ke bumi, sempat berpijak ke kota tua. Cukup sekian dari kami. Sampai jumpa pada kelas pajak berikutnya. Ya. Selamat siang dan salam sehat selalu kawan pajak. Pajak kuat Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.